Three, two, one. Hai guys. Hai guys, gimana kabar kalian semua? Beberapa dari kalian pasti sudah pada yang tahu dong tentang kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh seorang WNI asal Cianjur. So, let us tell you guys about the story. Kasus ini mengisahkan seorang WNI menjadi korban penyerangan air keras yang tragisnya si pelaku tersebut merupakan suami dari si korban itu sendiri. He is such a jerk. Ya kan? Sebelum membahas lebih lanjut, aku mau menceritakan atau memberitahukan terlebih dahulu latar belakang dari si korban dan si pelaku tersebut. Jadi, WNI ini atau si korban ini bernama Sarah Sesa dan pada saat itu berusia 20 tahun. Dan Sarah Sesa ini berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Sedangkan suaminya yaitu seorang WNA bernama Abdul Latif berkebangsaan Arab Saudi dan pada saat itu berusia 29 tahun. Bagaimana Abdul Latif dan Sarah ini bisa kebetulan bertemu? Jadi usut punya usut kalau ternyata Abdul Latif ini adalah tetangga dari si ibunya Sarah. Pada saat ibunya Sarah masih bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Ibu Sarah ini bernama Erawati. Nah, pada saat masih bekerja di Arab, jadi si ibunya Sarah ini, atau ibunya si korban, Erawati, dinikahi oleh seorang pria Arab yang berprofesi sebagai army atau tentara. Army tentara guys, bukan army yang tidak satu. Make sense, kenapa si Abdul Latif dan Sarah ini bisa kebetulan bertemu? Karena memang ada satu faktor di mana mereka memang sangat bisa, kemungkinan mereka bertemu itu ada. Nah, dari pernikahan ibunya si Sarah, si Erawati dengan pria Arab ini, lahirlah seorang Sarah Sesa. Namun setelah suaminya Erawati meninggal, Erawati atau ibu Sarah ini memutuskan untuk kembali ke Cianjur dan menetap di sana. Kecantikannya dimiliki oleh Sarah Sesa, apalagi dia merupakan blasteran saudara. Tentu saja partnya yang cantik dan pembawaannya yang sangat baik, piawai, itu akan memikat setiap hati kaum adam yang melihat ke arahnya. Tidak terkecuali untuk Abdul Latif tentunya. Nah, Abdul Latif ini ternyata telah tinggal di Cipanas selama 6 tahunan dan ia berbisnis kayu gaharu dengan pasar Timur Tengah. Kisahnya akan diceritakan oleh aku, yaitu Tasya. So check it out. Di sini aku pengen ceritain kalian mengenai gimana sih awal mula mereka ketemu, PDKT dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Simak baik-baik ya ceritanya. Jadi pada awalnya Abdul Latif ini pergi ke kediaman Sarah bersama salah satu temannya untuk menemui ibunya Sarah. Bentar. Oh, kok menemui ibunya Sarah? Apakah Abdul Latif ini ingin meminang ibunya Sarah? Gak gitu ya. Jadi mereka pergi ke kediaman Sarah untuk menemui ibunya Sarah dengan tujuan membicarakan mengenai tenaga kerja Indonesia atau yang disingkat dengan TKI yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Karena kan seperti yang kita ketahui nih dari Nadira tadi ya, bahwa si Abdul Latif ini memang berasal dari Arab Saudi. Nah, tak lama berselang ketika mereka bertiga lagi ngobrol, si Sarah Sesa ini tiba-tiba keluar dari kamarnya untuk menuju ke kamar mandi. Si Abdul Latif pun langsung melirik dong. Bak tersihir cinta pada pandangan pertama, si Abdul Latif ini langsung terpikat hatinya dan jatuh hati kepada Sarah. Dan langsung menanyakan kepada ibunya Sarah, siapa sih sosok perempuan yang cantik tadi? Dijawab dong sama ibunya Sarah, ya dia anak perempuan pertama saya, katanya gitu. Nah setelah kejadian tersebut, dia makin jatuh hati nih kepada Sarah Sesa dan akhirnya sering sekali mengunjungi kediaman Sarah untuk pemikat hatinya Sarah. Tapi kali ini dia datang sendiri teman-teman. Karena apa? Karena dia takut temannya nikung. Setelah dia mengunjungi kediaman Sarah dengan berbekalan gaya dia langsung mengajak si Sarah Sesa untuk menikah. Tentu Sarah Sesa menolak begitu saja pinangan si Abdul Latif ini. No wonder kenapa Sarah menolak pinangan tersebut, karena memang Sarah Sesa ini tidak pernah mempunyai perasaan apapun kepada Abdul Latif. Memang pertemuan mereka baru awal sekali dan mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan ternyata si Abdul Latif ini sudah ditolak 4 kali oleh si Sarah Sesa. Namun jika kalian berpikir si Abdul Latif ini menyerah begitu saja, jawaban kalian salah teman-teman. Karena si Abdul Latif terus memperjuangkan cintanya Sarah Sesa dengan berbagai cara, seperti mengirimkan sembako, daging, dan berbagai macam makanan yang dikirimkannya kepada si Sarah Sesa. Akhirnya Sarah Sesa pun menerima pinangan Abdul Latif dan memutuskan untuk menikah. Bentar. Kayaknya aku bakal cerita sampai sini aja deh. Soalnya kisah pernikahan mereka bakal diceritain sama teman aku di segmen berikutnya. Dadah! Pernikahan ini merupakan sebuah kejutan dari Sarah. Kenapa? Karena Abdul mengatakan kepada Sarah bahwa dia akan memberikan kejutan. Lalu datanglah Sarah ini ke rumah si Abdul dan si Sarah sangat tidak menyangka bahwa di sana sudah ada keluarga besar Abdul dan Abdul juga mendatangkan tokoh agama. Ternyata Abdul ingin mengajak Sarah untuk nikah. Lalu setelah pembicaraan yang panjang
sidang, Sarah pun mengiyakan untuk menikah dengan Abdul dengan mahar sebesar 150 juta. Seperti kasus-kasus yang terjadi yang berasal dari mulut para buaya buntu, si Abdul ini menjanjikan Sarah untuk memberikan Sarah sebuah villa yang berharga sebesar 1 miliar rupiah. Namun pada nyatanya cerita pernikahan Sarah dan Abdul ini tidak seindah novel-novel romantis atau cerita dongeng princess. Karena Abdul ini setelah menikah dia jadi sangat posesif kepada si Sarah. Bahkan walaupun Sarah ingin ke warung pun tidak diperbolehkan oleh Abdul ini. Para warga sekitar pun ikut geram dengan Abdul ini. Kenapa? Karena Abdul ini tidak bisa memarkirkan motor ataupun mobil dengan benar. Masih banyak lagi perilaku buruk yang dilakukan oleh Abdul ini setelah menikah dengan Sarah. Oke. Jadi kita akan bahas tentang puncak konflik kasus ini. Penasaran? Oke. Jadi, konflik ini itu puncaknya pada tanggal 20 November 2021. Tepat pada pukul 2 pagi, di mana Abdul melakukan tindakan KDRT kepada istrinya, yaitu Sarah, dengan alasan kalau Abdul itu nuduh Sarah kalau Sarah selingkuh gitu dengan orang lain. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Nah, karena Abdul tuh udah emosi banget nih, dia secara nggak langsung membenturkan kepala Sarah ke arah tembok dengan perkepalanya. Oh my god. Dan setelah itu, ternyata Abdul tuh telah melakukan rencana sebelum dia melakukan tindakan KDRT ini. Dia telah mempersiapkan air keras untuk disiram ke tubuh Sarah. Bayangin aja gitu loh, Sarah yang cantik begitu disiram pakai air keras. Jahat banget, bejat banget nih cowok, oh my god. Nah, pertengkaran mereka ini sempat cekcok gede gitu kan. Terus didengar sama para warga setempat, yang mana warga setempat langsung ke rumahnya Sarah dan Abdul. Sarah ditemui hampir 99% tubuhnya telah melepuh karena air keras yang disiram sama Abdul ini. Dan ketika warga ngeliat itu, kejadian tersebut, warga langsung lapor ke polisi kan. Dan saat itu warga sempat ada suatu warga nanya kepada Sarah kalau ternyata pelakunya itu adalah KDRT dengan kekerasan. Ternyata Abdul telah kabur menggunakan motor. Dia pergi ke bandara berdiri gitu dan gak bertanggung jawab. Dan karena Sarah sudah kesakitan, juga sudah istilahnya udah sangat sakit parah ya, terkena air keras itu, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Dan berapa menit kemudian setelah ditangani, dia tidak dapat tertolong atau dapat dikatakan telah meninggal dunia. Itu sangat amat tragis sekali guys. Itu puncak konfliknya. Miris banget ya sih. Nah guys, kalian kalau udah tahu kan gimana kronologi detail dalam rangkaian konflik yang terjadi antara Abdul Latif dan Sarah. Kasus satu ini sudah menyebutkan tahun 2021 di Cianjur guys. Tapi kalau kalian sadar dengan kronologi yang disampaikan oleh Zefani barusan, ada yang menjanggal. Dimana saat mereka sibuk-sibuk cekcok ini ya, Abdul Latif dapat tuh air keras buat menyerang si Sarah sampai mengalami luka melepuh 99% dan buat dia kehilangan nyawanya di rumah sakit guys. Jadi memang si Abdul Latif ini memang melarikan diri dan berhasil ditangkap tuh oleh polisi di sana, yang diurus di pengadilan negeri. Jadi hakim bertanya waktu itu, alasan kenapa Abdul Latif bisa punya atau nyimpen air keras di rumahnya. Kata Abdul Latif sendiri, dia berstatement kalau dia punya air keras itu buat keperluan dia kayak bersihin perangkap di lantai atau untuk bersih-bersih di rumahnya. Dan hal itu masih belum masuk akal bagi hakim yang kakak waktu itu. Dan thank you Pak Hakim karena saya. Jadi sama Pak Hakimnya itu sendiri ditolak mentah-mentah dan akhirnya dilapisi ini guys sama pasal yang berlapis, yaitu pasal 340 KUHP yang berisi nih guys ya, barang siapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan untuk pasal yang satu lagi, pasal 338 serta pasal 351 KUHP yang berisi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun guys. Jadi ya akhirnya Abdul Latif dipenjara saat ini di kepolisian dengan tuntutan penjara seumur hidup guys.